Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya assalamualaikum melihat gaya dari Purbaya Menteri Keuangan kita yang baru nih. Koboi tapi cerdik kawan-kawan. Dan gebrakan dia sekarang nih sudah makan korban. Ingat ada komisaris abal-abal kan? Yang mendukung Prabowo kemudian ditempatkan jadi komisaris. Kemudian direktur itu banyak juga yang abal-abal di bank-bank sekarang ini. Mereka pusing sekarang. Kenapa mereka pusing? Karena abal-abal. Nggak ada kompetensi, nggak ada komisaris ada yang katanya udah tersangka kan, Sylvester misalnya kan, ada Ade Armando, nggak cocok jadi komisaris di bidang tertentu. Ini di bidang perbankan kan ada banyak itu komisaris yang tak beres. Dan gebrakan dari Purbaya ini menempatkan uang 200 triliun ke bank-bank himbara, himpunan bank negara. Ini makan korban kawan-kawan, pasti makan korban. Di samping katanya untuk menstimulus ekonomi kita kan, untuk menambah uang beredar kan, begitu ke cerita Nurbaya. Tapi efek sampingnya yang tak diketahui orang lain, Purbaya ingin menghabisi para komisaris leteung itu. Tapi apa yang kita sukai dari kawan kita ini, koboi yang cerdik ini? Perhatikan ini. Harun People's Opinion. Karena waktu tadi sudah banyak diambil Ketua DEN, Anda hanya punya 2,5 menit. Enggak. It's only a joke, kan boleh kan? 5 menit boleh Pak? Ya 5,5 lah. Oke Pak. Izin Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, enggak usah yang terhormat lagi. Langsung aja. Iya Pak, lanjut Pak. Apa alasan kita tidak suka dengan gaya seperti ini? Gaya koboi itu kawan-kawan tidak munafik, tidak dengan kata-kata berbunga-bunga. Ternyata Prabowo dan Purbaya ini frekuensinya sama. Jangan munafik. Bukankah Gus Dur pernah mengatakan Prabowo ini adalah orang yang paling ikhlas? Artinya bukan orang yang munafik, dia dapat frekuensi yang sama dengan Purbaya ini sekarang. Itu tentang yang kita sukai dari Purbaya ini, tidak munafik. Kedua, kenapa saya katakan dia akan menghabisi dengan program dia memberikan uang 200 triliun ke bank-bank himbara tersebut, dia akan menghabisi komisaris lateung, direktur abal-abal di perbankan. Sambil jalan videonya, saya terangkan kepada kawan-kawan, kenapa direktur itu akan menyerah kepada dia. Kenapa komisaris perbankan itu akan menyerah kepada dia? Yang kita tahu, untuk menjadi direktur di sebuah perbankan itu harus ada ordal. Tidak perlu kepandaian, yang penting ada ordal. Komisaris juga begitu, tim besar, kerja tak ada, kepandaian tidak ada, tapi bisa jadi komisaris. Tak tahu apapun dengan perbankan bisa jadi komisaris. Namun dengan program Purbaya ini tidak bisa lagi kawan-kawan. Mereka akan menyerah. Tapi yang penting sekali kepada kita warga negara, ya di saat ekonomi sedang melempem saat ini, 200 triliun itu adalah stimulus ekonomi kepada kita. Apa yang akan terjadi nanti kalau 200 triliun itu sudah merajalela di pasaran? Kita mulai. Terus hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Sebagai gambaran apa yang dikatakan oleh Purbaya ini begini kawan-kawan. Bank-bank kita ini dimanjakan selama ini. Bank pemerintah itu dimanjakan selama ini. Kasarnya begini kawan-kawan. Kawan-kawan rakyat ini punya uang, kemudian menyimpan di bank dengan bunga misalnya 2% setahun. Oke? Kita simpan uang kita di bank pemerintah itu bunganya 2% setahun. Kemudian bank pemerintah itu menyimpan lagi uangnya ke KBI dengan bunga 4%. Itu simulasinya namanya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak kerja bank ini, tidak bekerja, dia sudah dapat 2%. 2% di perbankan itu laba yang sangat besar itu kawan-kawan. Uang orang lain, uang rakyat disimpan di situ, dia ambil keuntungan, disimpan di BI. Itu satu. Padahal tujuan dibentuknya bank-bank itu oleh pemerintah ataupun amanat konstitusi kita, tujuannya adalah untuk memberikan kredit kepada masyarakat, bukan menyimpan uang di BI. Sekarang Purbaya sudah melarang bank-bank ini yang di bawah pemerintah, bank-bank pemerintah ini menyimpan uangnya di BI. Bahkan bank swasta pun dilarang. Dari pemberitahuan Purbaya kemarin kan dilarang
BI menerima surat utang negara nama sun segala macamnya dari bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta. Itu hari Jumat kemarin. Tentu saja sekarang berkumpul uang itu di bank. Tabungan-tabungan masyarakat itu kan tiap hari masuk itu. Kemudian ditambahkan 200 triliun. Itu secara global kita hitung begitu. Tentu saja pusing direktur dan komisaris perbankan ini. Selama ini tidak kerja mereka. Artinya pekerjaan bank itu adalah menyalurkan kredit. Untuk apa kredit itu? Untuk menambah stimulus ekonomi namanya. Untuk apa stimulus ekonomi itu? Untuk mensejahterakan rakyat. Untuk itu bank-bank itu dibentuk. Untuk itu bank-bank itu dibuat. Sekarang tugas mereka itu diabaikannya. Dan tiap tahun begitu mereka mendapatkan dana dari masyarakat kemudian menyimpan di BI, itu kan untung bank itu. Untung besar sekali. Dan dari keuntungan itu mereka direktur dan komisarisnya mendapat tantim miliaran. Itu tidak akan terjadi lagi sekarang kalau direktur dan komisarisnya adalah komisaris abal-abal. Apa maksud saya abal-abal? Bukan orang kompeten duduk di perbankan. Itu adalah seharusnya yang duduk di situ adalah ahli-ahli perbankan, di mana bisnis utama dari perbankan itu namanya adalah untuk menyalurkan kredit. Jadi barang jualan, kalau seandainya bank itu adalah berjualan apa atau pabrik apa, jualan dia, produk dia itu adalah kredit. Dari situ dia dapatkan untung. Misalnya, masyarakat simpan uangnya 2%. Dia lemparkan kredit dengan bunga misalnya 4 atau 5%. Dia dapat spread namanya. Kan ada beda itu, 5% dengan 2%. Berarti dapat dia 3. 3 itulah keuntungan bank. Tapi harus dengan dilemparkannya ke masyarakat. Selama ini dibuat peraturan cincang-cincang, hangki-pengki dengan pemerintah, dengan BI. Nah, ya sama-sama mereka juga membuat. Jadi taruh aja ke BI. Apa akibatnya? Pertama, boneka pun ditaruh menjadi komisaris bank, boneka pun ditaruh menjadi direktur bank itu. Bank itu akan untung, tak kerja, ongkang-ongkang kaki saja. Kenapa mereka bisa ongkang kaki? Karena peraturannya itu, seharusnya peraturan itu tidak dibolehkan. KBI semua, uang itu. KBI itu hanya diwajibkan nama simpanan wajib kepada BI. Misalnya bangkrut bank ini nanti BI itulah yang menjamin. Itu namanya simpanan wajib. Tapi setelah itu tidak boleh lagi disalurkan ke BI, harus disalurkan ke masyarakat. Tujuannya tadi untuk membuat ekonomi kita tumbuh. Itulah gunanya perbankan ini dibuat. Nah, kalau direksi dan komisarisnya adalah abal-abal, udah pasti bingung kemana mau dicampakkan uang ini. Kalau dia terima uang itu sebanyak itu, kemudian bunga harus dibayarkan. Itu namanya kepada nasabah, kepada pemerintah, kepada Menteri Keuangan kan harus dibayarkan bunganya itu. Kalau uang itu mengendap saja, tidak disalurkan, kan tidak dapat untung dia. Karena jualannya tadi kredit. Apa akibatnya? Bank itu akan rugi, tidak jualan. Tidak laris dia kan? Nah, kalau direktur dan komisaris ini tidak bisa membuat bank itu menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank rugi, mereka akan dipecat. Itu bagi yang abal-abal, bagi yang leteung-leteung yang saya katakan tadi. Tapi bagi yang profesional, memang dia diangkat sesuai dengan profesional dia sebagai bankir namanya, sebagai komisaris yang juga bankir. Ini tantangan sama dia, kegembiraan sama dia. Ini bisa kita laksanakan tugas kita dengan baik dan benar. Seperti tentara, memang dia dididik untuk bertempur. Begitu ada pertempuran, dia sangat gembira. Dia akan maju dengan gagah, berani. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun. Yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Nah, yang dijelaskan oleh Nur Purbaya ini adalah akibatnya, keuntungan kepada masyarakat. Dikatakannya, kredit akan mudah nanti. Orang akan berbelanja dengan baik. Orang yang punya uang akan berani membelanjakan uang. Selama ini menyimpan aja di bank. Kenapa menyimpan di bank orang-orang kaya ini? Karena bunganya tinggi. Dengan adanya ini akan turun bunga bank. Kan itu dikatakan oleh Purbaya. Jadi yang punya bank ini, begitu turun bunga bank, dia tidak akan menyimpan lagi ke bank. Dia akan belanjakan, entah investasi, entah membuat sebuah proyek, tentu saja menampung lapangan kerja. Kemudian, bunga di perbankan itu seluruhnya turun. Kenapa mereka turunkan? Mereka takut rugi. Kalau tinggi bunganya nanti, sementara kredit belum dicairkan, belum disalurkan, ini akan menambah beban bunga namanya, kos bunga. Ruginya tambah besar. Saat ini mereka hanya sanggup bertahan kalau tidak menyalurkan kredit. Apalagi yang abal-abal. Yang abal-abal akan bingung nanti. Mungkin saja gila nanti komisaris-komisaris dan direktur-direktur yang abal-abal itu. Kalau selama ini perbankan susah mencari dana misalnya untuk ditabung ke tempat dia, sekarang mereka kelabakan, mereka harus salurkan ke masyarakat. Secara singkatnya, pengurusan kredit akan dipermudah oleh perbankan. Dan nanti mungkin saja kawan-kawan akan mengalami, kawan-kawan akan dikejar-kejar
oleh marketing perbankan. Khusus kepada pegawai negeri akan diberikan motivasi untuk meminjam kepada mereka. Bunga kecil sekali. Bisa juga karyawan swasta ditawarkan kredit. Bisa juga kepada ibu-ibu rumah tangga. Bisa juga yang pinjol-pinjol akan diganti oleh kredit bank daripada pinjol. Misalnya, itu keuntungan yang akan diberikan oleh Purbaya. Kenapa Purbaya bisa memberikan seperti itu? Karena kecerdikan dia. Kenapa Purbaya bisa melaksanakan itu? Karena dia tidak munafik. Kenapa Purbaya tidak saja atau mau melakukan itu, dia tidak diembel-embeli. Kalau saja peraturan BI kemarin itu menguntungkan cuma bank-bank, merugikan rakyat, bisa-bisa pembuat peraturan perbankan boleh menyimpan di BI dengan bunga yang tinggi dengan mendapatkan keuntungan ke bank-bank itu. Bisa jadi ada udang di balik batu di belakang peraturan itu. Yang saya katakan begini kawan-kawan, kan dibuat peraturan ini, bank-bank boleh menyimpan di BI dengan bunga tinggi, lebih tinggi dari bunga simpanan masyarakat. Ada apa ini? Sementara tugas perbankan itu adalah menyalurkan kredit ke masyarakat. Ini disimpan di BI. Kan dapat untung nih perbankan ini. Dan siapa yang membuat peraturan ini? Menguntungkan boleh perbankan itu. Tapi dengan cara seperti ini, cara melanggar hukum. Di belakang itu siapa yang bermain itu? Siapa yang mendapat bagian di situ? Setor kepada mereka, kepada siapa mereka? Dan Purbaya tidak perlu mengurus-urus itu. Dia sekarang dengan kecerdikan dia, dengan cara dia, metode dia hapus itu semua. Itu keuntungan kepada kita warga negara yang memakai, yang butuh uang kredit dari perbankan. Kalau landasan atau basis dasar dari keputusan ini dibuat Purbaya, ini kan begini, kering likuiditas nama dalam istilah perbankan ataupun keuangan, kering likuiditas di masyarakat. Likuiditas itu apa? Uang yang beredar di masyarakat tidak ada. Coba bayangkan, adapun barang uang tidak ada. Terserah uang itu didapatkan masyarakat dari mana. Uang itu betul yang tidak ada. Misalnya Anda disuruh kerja, uang tidak ada. Oke, utang dulu. Macam mana cerita? Itu secara garis besarnya. Kalau di negara-negara maju malahan kalau dalam keadaan kekeringan seperti ini diberikan bantuan. Oke, bantuan secara gratis. Dibagi-bagikan uang itu kepada masyarakat. Karena di masyarakat ini tidak ada uang beredar. Di negara-negara lain seperti itu. Di negara maju seperti itu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa berbelanja. Tapi kebijaksanaan otoritas keuangan namanya yang selama ini, BI dengan Menteri Keuangan tidak memberlakukan hal itu. Mereka buat kering uang di masyarakat. Tujuannya entah untuk apa-apa. Yang pasti menguntungkan pemilik uang besar, yang pasti menguntungkan kepada bank-bank tak kerja, yang pasti menguntungkan kepada komisaris dan direktur-direktur abal-abal yang diangkat oleh mereka. Apakah tidak ada setoran kepada yang membuat peraturan? Itu yang saya maksudkan. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan. Saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan akan ditarik oleh pemerintah. Saya biasa bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral itu lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk berprata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang, biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir, tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing, lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Nampak sama kawan-kawan kan? Target dari Purbaya ini adalah yang tidak profesional di perbankan. Ada pertanyaan, ada pengkritik. Pengamat mengatakan, nanti kas dari pemerintah yang ada di BI, bukankah itu yang dijadikan APBN untuk pembangunan segala macamnya, akan habis di BI? Tidak. BI itu adalah kas atau bendahara negara. Uang yang dibagikan oleh Purbaya sekarang itu kan separuh, katanya 430 triliun kan, 200 triliun dari kas diambil. Bayangkan sebuah kas di sebuah kedai harian atau apapun ceritanya, kawan-kawan bayangkan di situ, itu adalah kasnya negara di BI yang 430 triliun. Dibagikannya 200 triliun, diambilnya 200 triliun.
Ingat kawan-kawan, kas di BI itu akan tiap hari bertambah. Dari mana bertambah? Pajak itu kan dibayar tiap hari oleh masyarakat itu. Bertransaksi masyarakat, masuk terus ke situ, menambah terus yang tinggal 230 triliun lagi tinggalkan, itu akan nambah terus. Memang kecerdikan dibutuhkan di situ. Seharusnya dari dulu Sri Mulyani melakukan itu. Tidak perlu banyak kas pemerintah di BI itu. Kenapa tidak perlu banyak? Karena tiap hari akan masuk dan tiap hari juga diambil dari situ. Kalau seorang yang penjual, kawan-kawan tahu ini uang putaran kedai namanya itu, dia tidak akan mau banyak-banyak uang di kasnya. Kenapa tidak mau? Dia hanya butuh uang itu untuk pembayar hari ini. Misalnya ada yang mau dibayarnya hari ini, ada masuk barang. Kemudian kan tiap hari juga masuk uang penjualan dari orang-orang yang beli ke kedainya. Dia tidak memerlukan itu. Yang paling penting sama dia barang. Barang kan dikasih itu hanya seperlunya. Itulah yang dilakukan oleh Purbaya saat ini. Yang tidak dilakukan oleh Sri Mulyani. Entah apa maksudnya dari dulu. Yang pasti untuk memperkaya orang yang lebih kaya. Orang yang sudah punya duit besar di Indonesia ini. Yang super besar. Yang tidak memerlukan perbankan. Malahan menyimpan uangnya di perbankan. Itulah yang diuntungkan kebijaksanaan Sri Mulyani selama ini. Dan bagi kita ini adalah angin segar, kredit akan murah. Dan bagi komisaris dan direktur abal-abal, silakan angkat kaki. Mereka akan dipecat, tidak ada cerita. Kalau rugi perbankan itu, artinya apa? Tak becus mereka bekerja. Dan sampai saat ini, saya melihat hal itu. Ada matahari yang terbit di sebelah timur, yang sangat terang cahayanya. Mudah-mudahan ekonomi kita tambah membaik. Kalau saya Menteri Keuangan, yang 230 yang di kas negara itu saya bagi-bagikan aja ke penduduk Indonesia. Namanya bansos dalam keadaan yang kritis. Kalau saya. Karena nanti dibagikan 230 itu kan masuk lagi tiap hari itu. Mana peduli kita kan, kasih dulu. Biar belanja orang ini dulu. Ini hidup ekonomi. Nah, ya kira-kira begitulah kawan-kawan. Terima kasih.